Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anakku, hari ini dalam pertemuan kita kali ini Ibu akan membahas tentang tata cara berwudu. Adapun kompetensi dasarnya adalah: 1. Terbiasa berdoa sebelum dan sesudah berwudu. 2. Menunjukkan perilaku hidup sehat dan peduli lingkungan sebagai implementasi dari pemahaman doa sebelum dan sesudah berwudu. 3. Memahami doa sebelum dan sesudah berwudu. Tujuan pembelajarannya adalah terbiasa berdoa sebelum wudu, terbiasa berdoa sesudah berwudu, menunjukkan perilaku hidup sehat, menunjukkan perilaku peduli lingkungan, menyebutkan syarat wudu, menyebutkan rukun wudu, menyebutkan sunnah wudu, menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang mudah, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah anak-anak, baiklah kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan dalam tata cara berwudu. Yang pertama adalah syarat wudu. Baik, apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah tertentu agar ibadahnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu syarat-syarat ini harus kita penuhi. Yang mana sajakah yang termasuk syarat wudu? Yang pertama, beragama Islam. Kedua, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Yaitu orang-orang yang sudah dapat membedakan perbuatan dosa, benar dan salah. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Selanjutnya adalah rukun wudu. Tahukah kalian apa itu rukun? Rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam suatu ibadah. Artinya, jangan sampai terlewatkan atau tidak dilakukan. Karena jika terlewatkan, maka ibadah kita tidak akan diterima atau batal. Yang mana saja kah itu yang termasuk rukun wudu? 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan keenam adalah mengerjakan gerakan tersebut secara berurutan atau tertib. Selanjutnya adalah sunnah wudu. Apa itu sunnah wudu? Sunnah adalah hal-hal yang boleh kita lakukan yang menyertai rukun-rukun wudu yang dilakukan tadi. Jika kita melakukannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sajakah itu yang termasuk sunnah wudu? Yang pertama, membaca basmalah pada permulaan berwudu. 2. Menggosok gigi. 3. Mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. 4. Berkumur dan membersihkan hidung. 5. Mengusap seluruh kepala dan mengusap
mengusap kedua telinga. 6. Mendahulukan anggota wudhu bagian kanan daripada yang kiri. Selanjutnya membaca doa setelah selesai berwudhu. Ya, kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu artinya hal-hal yang terjadi dalam diri kita yang mengakibatkan wudhu kita menjadi batal atau harus diulangi. Yang mana sajakah yang termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu? Buang angin, buang air kecil, buang air besar, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, tidur, hilang akal karena mabuk atau gila. Nah, demikianlah tadi ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami dan kita ketahui sebelum berwudu. Nah, sekarang tata cara berwudu. Yang pertama itu membasuh wajah, membaca basmalah dengan lisan. Lafalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, membasuh telapak tangan hingga ke sela-sela jari. Dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur-kumur sebanyak 3 kali pula. Yang keempat adalah membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali pula. Yang kelima, membasuh wajah secara menyeluruh dari ujung kepala hingga ke bawah dagu sambil membaca niat wudhu sebanyak 3 kali pula. Niat wudhunya adalah nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil aswari fardalillahi ta'ala. Selanjutnya adalah mencuci kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali pula, dan kemudian mengusap ubun-ubun sampai kepala sebanyak 3 kali juga. Yang selanjutnya adalah mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali pula, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki dan menggosok sela-sela jari kaki sebanyak 3 kali pula, dan kemudian membaca doa setelah berwudu. Lafal doanya adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Selanjutnya adalah tertib. Tertib itu artinya dilakukan secara berurutan. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga setelah mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dari tata cara berwudu dan tata cara berwudu, diharapkan anak-anakku mampu menerapkannya dengan benar di kehidupan sehari-hari, terutama pada waktu kita akan melakukan wudu dan akan melaksanakan sholat. Ingat, tanpa wudu sholat kita tidak akan sah. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.